Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Kau telah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan saat ini Kau duduk di surga di sebelah kanan Allah Bapa Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan menyebar ke seluruh penjuru dunia ini Tuhan. Menetap di hati kami manusia-manusia yang ada di bumi ini Yesus. Kiranya Kau jaga kami Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memperingatkan kami Yesus. Berbicaralah pada kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami selalu. Jaga setiap langkah kami Tuhan. Dan kami serahkan renungan hari ini Tuhan. Beracaralah bila setiap perkataan-Mu Tuhan merasuk Tuhan dalam hati kami. Jadikan kami tanah yang baik Tuhan, sehingga setiap perkataan-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan dapat bertumbuh kuat, berakar Tuhan, dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak bosan-bosannya kami berkata terima kasih Kau berada, bernyata di hidup kami Tuhan, bagi kami umat manusia. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu yang bernyata Yesus dalam hidup kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Amin ya, amin. Kita akan ini ya, membahas masih seputaran pengkhianatan, penyangkalan yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus. Sebagian murid-murid Tuhan Yesus juga ini penguburan dan kebangkitan. Setelah itu Tuhan Yesus menemui siapa saja, kita akan baca ya, dan kita renungkan. Kita akan baca di Matius. Judul perikopnya Petrus akan menyangkal Yesus. Ditulis juga oleh Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita akan baca Matius 26 ayat 30 sampai 35. Judul perikop Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali, kata Petrus kepadanya.
Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi murid-muridnya berkata, aku tidak akan pernah menyangkal engkau Yesus. Seperti Petrus. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Ini yang dikatakan Petrus. Tapi Petrus benar-benar luar biasa ya. Jadi setelah kemarin saya mengatakan Petrus, saya setelah ini yang disalib itu Petrus. Nah, Petrus itu tidak mau menyamai Tuhan Yesus. Jadi Petrus mau disalib terbalik. Jadi saat Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Jadi saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus mengalami siksaan, Petrus benar-benar menyesal. Tapi puji Tuhan, Petrus tidak bunuh diri seperti Yudas. Petrus benar-benar melakukan hal yang luar biasa, menerima curahan Roh Kudus, kemudian dipakai luar biasa sama Tuhan. Bayangannya bisa menyembuhkan orang. Petrus khotbah 3.000 orang, langsung ini ya, langsung percaya Tuhan Yesus. Itu yang Petrus lakukan. Dan penyesalan Petrus itu dibayar Petrus dengan melakukan hal yang luar biasa bagi Tuhan. Dan saat Petrus harus mengalami penyiksaan seperti yang dialami Tuhan Yesus, Petrus benar-benar menghadapinya dan dengan sadar mau di salib terbalik karena tidak mau menyamai Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan Petrus. Penyesalan Petrus dibayar Petrus dengan luar biasa. Amin ya. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya tentang ini, tentang Petrus menyangkal Yesus. Kita baca di Markus. Karena Markus yang menemani Petrus ya. Jadi sumber Markus itu Petrus. Jadi kita akan baca di Markus 14. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sebab semua akan tergoncang iman. Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Ini ditulis oleh Markus. Kita akan baca bagaimana Lukas ini ya menulis mengenai peristiwa ini. Kita baca di Lukas 22. Di sini judulnya percakapan waktu perjamuan malam. Lukas 22 ayat 24 ayat 31 sampai 34. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau.
Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus dikenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Ini yang ditulis Lukas. Dan bagaimana kita akan baca bagaimana Yohanes ini ya menulisnya. Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan berikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini yang ditulis Yohanes. Peristiwa Tuhan Yesus disalib. Ini yang terjadi di sana waktu 2000 tahun yang lalu. Salah satu murid Tuhan Yesus menyangkal Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Ini Petrus yang murid yang benar-benar ini ya, benar-benar bisa membuat kita menguatkan diri ya, karena seperti itulah manusia. Petrus itu seperti gambaran kita manusia. Kita sering menyangkal Tuhan melalui setiap perbuatan kita. Tapi yang dibutuhkan itu apa? Yang dibutuhkan Tuhan Yesus itu setelah kita melakukan kesalahan, kita mau berubah atau tidak. Itu pastinya ya. Itu pastinya. Agar apa? Iman kita tidak gugur seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Agar imanmu tidak gugur, Petrus, yang ditulis ini. Kita akan baca di ini. Ini benar-benar menguatkan kita, karena Petrus itu gambaran manusia. Gambaran manusia yang ada di dunia ini saat ini kayak gitu. Manusia kan banyak melakukan kesalahan. Manusia itu tempatnya salah. Tempatnya salah. Makanya Abraham, Daud itu benar-benar sadar kalau mereka itu debu. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan pun juga sampai bilang, karena aku tahu kalian tuh debu, kalian butuh pertolonganku. Itulah manusia. Cuma perbedaannya saat melakukan kesalahan itu apa yang akan dilakukan lagi kayak gitu loh. Setelah melakukan kesalahan itu apa yang akan dilakukan? Kita akan mencontoh sikapnya Petrus atau sikapnya Yudas.
baca ini ya. Itu yang terjadi pada Petrus. Petrus sampai mengkhianati, Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus. Kita akan baca ini ya. Peristiwa saat Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar. Kita baca di Matius ya, bagaimana peristiwa Petrus menyangkal Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkal di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini yang ditulis Matius. Petrus keluar dari gerbang itu ya, dan menangis dengan sedihnya. Karena dia ingat apa? Ingat perkataan Tuhan, kamu akan menyangkal aku 3 kali Petrus, sebelum ayam berkokok. Ini yang ditulis Matius. Kita akan baca di Markus ya. Petrus menyangkal, ini di Markus 14 ayat 66. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu yang kamu sebut-sebut ini. Dan saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Kita akan ini ya baca di bagaimana Lukas menulis. Petrus menyangkal Yesus. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat
duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Yesus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ini Lukas menulis seperti itu. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal. Yesus ditangkap, disiksa, diadili. Di kejauhan Petrus ditanyai kayak gitu, ditanyai orang-orang, kamu kenal orang itu kan, dari bahasamu kelihatan. Sungguh dia ini bersama-sama dia kayak gitu, karena ada orang yang melihat kan waktu dia berjalan sama Tuhan Yesus. Menyangkal. Saat menyangkal, Tuhan Yesus berpaling pada Petrus. Itu yang membuat Petrus bertambah sedih. Karena apa? Tuhan Yesus berpaling sama Petrus. Kita bayangkan bagaimana pandangan Tuhan Yesus kepada Petrus, teman seperjalanan. Teman Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Saat berdoa pun Petrus itu selalu dibawa. Yohanes, Yakobus, Petrus, murid yang dipercayai Tuhan. Yohanes, saudara Yakobus, sepupu sama Petrus, murid yang disayang Tuhan. Berdoa mereka dibawa. Berarti apa? Murid yang dipercayai. Tapi Tuhan Yesus tahu gitu. Dia berarti juga tahu sifat Petrus ya. Saat itu Petrus mengalami ketakutan pastinya ya. Karena apa? Posisinya Petrus itu orang yang dipercaya Tuhan Yesus. Saat berdoa dibawa, diajak Tuhan Yesus. Saat mendoakan orang juga dibawa. Tutup pintu ditutup. Petrus, Yohanes, Yakobus diajak. Ini Petrus. Saat ketakutan, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berpaling melihat Petrus. Ini yang semakin membuat sedih Petrus. Pandangan Tuhan Yesus akan Petrus. Sehingga Petrus keluar. Dia menangis sedih. Tergenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ini kita akan baca di Yohanes ya. Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar itu dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dengan dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah
memasang api jarang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku telah mengajar di rumah ibadat dan di bait Allah, tempat-tempat orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkal, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkal pula, dan seketika itu berkokoklah ayam. Ini yang dialami Petrus. Tergenapi apa yang dikatakan Tuhan. Kita sering berkata ya, aku tidak mungkin seperti itu, aku tidak mungkin seperti itu, aku nggak akan seperti itu. Tapi kenyataannya terjadilah seperti yang dikatakan seseorang itu yang dialami Petrus. Dan juga murid-muridnya juga berkata, "Aku tidak akan menyangkal engkau Tuhan." Saat Petrus berkata itu, murid-muridnya juga berkata seperti itu juga, "Aku tidak akan menyangkal engkau Tuhan." Ini sering dihadapi manusia, yang juga dialami Petrus, salah satu murid yang dipercaya Tuhan. Berdoa diajak, berdoa mendoakan orang diajak, berdoa di bukit diajak. Itu yang terjadi pada Petrus. Tapi di sini kita benar-benar ini ya, belajar dari peristiwa ini. Saat kita melakukan kesalahan, manusia kan penuh dengan kesalahan. Nah, bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu yang terpenting. Itu yang dibutuhkan oleh Tuhan kita ya pastinya. Sebagai manusia, kita tuh sadar dulu untuk melakukan kesalahan. Karena kebanyakan manusia tuh saat melakukan kesalahan, mereka tuh seperti tidak mau mengakui kesalahan kayak gitu. Dan cenderung melakukan kesalahan yang sama untuk menutupi kesalahannya yang kemarin kayak gitu. Itu yang sering dialami manusia dan dialami orang-orang zaman sekarang ya. Saya juga merasakan. Jadi saat seseorang itu melakukan kesalahan, dia tuh tidak mau menemui orang itu untuk setidaknya membuka pintu komunikasi untuk mencari titik temu masalahnya itu sebenarnya di mana kayak gitu, dan mencari solusi untuk masalah tersebut sehingga kesalahan itu tidak diulangi lagi. Nah, di zaman sekarang tidak. Kebanyakan orang itu kalau melakukan kesalahan, kalau nggak ditutupi malah melakukan kesalahan lagi untuk menutupi kesalahannya yang lalu kayak gitu. Karena apa? Karena lingkungannya seperti itu, malah jadiin bahan bercandaan kayak gitu. Tidak mau memperbaiki kesalahan itu, tapi malah melakukan kesalahan lagi kayak gitu. Itu yang terjadi di manusia sekarang. Karena beda budaya ya, beda. Setiap negara kan beda budaya. Apakah gitu jadi pelajaran manusia tersebut? Itu tergantung budaya yang dia anut ya, maksudnya kebiasaan di rumah dia atau kebiasaan yang dia percayai kayak gitu. Maksudnya di lingkungan dia sehari-hari itu kalau melakukan kesalahan itu yang dilakukan itu seperti apa. Kalau di zaman sekarang itu ya malah cuma jadiin bercanda ya, tidak cepat-cepat untuk memperbaiki kesalahan itu, tapi malah membiarkan, malah mengajak orang lain melakukan kesalahan yang seperti dia lakukan kayak gitu. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Tapi Petrus tidak. Makanya apa? Petrus bisa melakukan mukjizat.
Petrus bersedih karena telah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus menangis. Tapi menangis saja tidak cukup. Petrus apa? Petrus benar-benar berubah. Petrus benar-benar bisa dipakai Tuhan Yesus. Kalau Petrus tidak berubah, Roh Kudus tidak mungkin ada di dalam Petrus sehingga Petrus bisa melakukan mujizat yang luar biasa tersebut. Kan Roh Kudus tidak bisa ditipu. Maka bisa dipakailah Petrus secara luar biasa. Karena saat dia melakukan kesalahan, Petrus benar-benar berubah sehingga dia bisa dipakai Roh Kudus luar biasa. Bisa melakukan mujizat-mujizat luar biasa. Dan saat dia mengalami seperti yang Yesus alami, Petrus benar-benar menghadapinya. Itu Petrus. Nah, saat ini sebagai manusia, apakah kita sudah bersikap seperti Petrus? Karena manusia pasti banyak melakukan kesalahan, namanya juga manusia ya. Tapi yang membedakan itu apakah kita bersikap seperti Petrus atau Yudas. Bersikaplah seperti Petrus, sehingga Roh Kudus bisa memakai dia secara luar biasa. Itu Petrus. Amin ya. Ini benar-benar menjadi pembelajaran kita sebagai manusia zaman sekarang. Saat orang melakukan kesalahan pun, Roh Kudus bisa memakai orang itu karena orang itu benar-benar menyesal dan benar-benar merubah sikapnya sehingga Roh Kudus bisa memakai dia luar biasa. Itu yang terjadi pada Petrus. Manusia, contohlah Petrus. Saat melakukan kesalahan, dia benar-benar menangis, menyesal, bersedih. Tapi tidak berhenti di situ. Dia benar-benar berubah. Penyesalannya itu dia bayar. Sehingga apa? Buktinya dia benar-benar benar-benar mau ini ya, membayar kesalahannya itu. Roh Kudus memakai dia. Roh Kudus itu rohnya Allah, tidak bisa ditipu. Dia bisa membaca hati setiap orang. Itu yang membuktikan apa? Petrus berubah. Roh Kudus hinggap di dalam tubuh Petrus. Amin. Karena apa? Tuhan Yesus bisa membaca hati. Roh Kudus hinggap di hati kita, membaca setiap perkataan hati kita. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Manusia cenderung melakukan kesalahan karena manusia debu, butuh dukungan Tuhan. Maka Roh Kudus diutus Tuhan untuk ini ya, selalu mengingatkan manusia. Nah, maka bersikaplah seperti Petrus. Saat melakukan kesalahan, dia benar-benar mau berubah. Amin ya. Ini benar-benar pengajaran bagi kita. Amin ya. Saat melakukan kesalahan pun, saat kita benar-benar berubah, mau berubah ya. Karena apa? Roh Kudus itu tidak bisa ditipu. Roh Kudus benar-benar memakai Petrus luar biasa. Amin ya. Peristiwa ini benar-benar menguatkan kita. Petrus gambaran manusia. Manusia itu cenderung melakukan kesalahan. Karena apa? Selama di dunia banyak hal-hal yang didengar kayak gitu, keinginan-keinginan manusia. Banyak yang ini ya terjadi dalam dunia ini saat ini kayak gitu, dan mereka cenderung melakukan kesalahan. Nah, tapi saat melakukan kesalahan itu berbalik enggak seperti Petrus? Berubah enggak? Karena Roh Kudus tidak bisa ditipu. Roh Kudus ada di hati kita. Dia benar-benar tahu orang yang berubah atau tidak, itu benar-benar tahu. Amin ya. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Kita akan nyanyikan Dia Sungguh Indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus.
Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh nyata dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus untuk perkataan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk peristiwa yang tercatat Tuhan di kitab ini, yang dicatat oleh para rasul-Mu. Terima kasih Tuhan, menjadi pengajaran kami Yesus, benar-benar menguatkan kami. Jadikan kami orang-orang yang benar-benar bisa Kau pakai luar biasa saat melakukan kesalahan apapun Tuhan. Jadikan kami seperti Petrus Tuhan, yang bisa benar-benar membayar kesalahan kami, sehingga bisa Kau pakai luar biasa, sehingga Roh Kudus memakai kami luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan-Mu hari ini Tuhan bisa berbuah lebat, berakar kuat Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga menjadi berkat Tuhan bagimu Tuhan, berkat surga, berkat dunia, memberkati kami dan orang-orang sekitar kami, dan sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau bernyata, berada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.